Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. 1201. Kamu pasti sudah melihatnya. Kata Long Zaitian sambil bekerja, tanpa mengangkat kepalanya. Aku pernah melihatnya. Li Ping sedikit bingung. Ya, kamu melihatnya setiap hari, hanya saja kamu tidak memperhatikannya. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Melihatnya setiap hari, bagaimana mungkin aku tidak memperhatikannya? Kamu berkata ketika aku melihatnya, aku benar-benar merasa sangat akrab. Aku sudah sangat tua, dan ingatanku semakin baik. Li Ping menghela nafas. Bukannya kamu tidak memiliki ingatan, hanya saja kamu tidak memperhatikan, dan itu tidak ada hubungannya dengan usiamu. Long Zaitian tersenyum. Kamu bajingan, kamu sedang bermain trik, katakan padaku, kenapa, menurutku gadis ini terlihat sangat familiar. Li Ping menamparkan Long Zaitian dengan marah, dia mengerti sekarang bahwa Long Zaitian sengaja menggodanya. Hei, bukankah itu dia? Long Zaitian cemberut ke arah sebotol kecap, dan berkata. Mendengar ini, Li Ping melihat ke botol kecap, dan gambar gadis di botol kecap itu jelas Dongfang Xiao Xiao. Hei, kenapa foto Nona Xiao Xiao ada di botol kecap ini? Li Ping sangat terkejut. Tidak hanya botol kecap, tapi juga botol minyak kacang kami, juga mesin cuci. Long Zaitian tersenyum lagi. Begitu, Nona Xiao Xiao ini adalah bintang besar. Li Ping memikirkannya, dan kemudian dia mengerti. Bu, kamu akhirnya menjadi cerdas. Dongfang Xiao Xiao ini adalah nama rumah tangga di Daxia kami. Tentu saja, nama rumah tangga tidak termasuk kamu. Long Zaitian setuju setelah mendengar kata-kata itu. Bukankah normal bagi orang tua seperti kita untuk tidak memperhatikan hal-hal ini? Li Ping berkata dengan marah. Normal, tidak lebih dari normal. Long Zaitian setuju. Bintang besar, tidak heran gadis Yuner terlihat konyol ketika melihatnya, ternyata itu adalah bintang besar. Li Ping berkata dengan sedikit emosi. Ngomong-ngomong, kamu benar-benar tahu bintang sebesar itu. Li Ping cukup terkejut lagi. Ayahnya dan aku adalah teman. Kali ini perusahaan King Lian memintanya untuk berbicara untuknya. Dia ingin datang ke rumah kami sebagai tamu dan makan, jadi dia datang. Sesederhana itu. Long Zaitian menjawab. Ternyata begitu. Kalau begitu jangan abaikan orang lain. Ini adalah bantuan sekaligus bisnis. Kamu harus memasak dengan baik, dan kamu tidak boleh membuat masalah bagi menantu perempuanku. Li Ping berbicara dengan serius. Saya menemukan bahwa King Lian adalah milik Anda, tetapi saya tidak. Long Zaitian menggumamkan kebenaran. Apakah mudah bagi seseorang untuk menikah denganmu, apa yang tidak biologis? Tidak masuk akal untuk berhenti bersikap baik kepada orang lain. Anggota keluarga Long kita telah menjadi orang jujur sepanjang hidup mereka, dan mereka melakukan hal-hal dengan baik. Selain itu, kamu adalah dalam situasi seperti itu, aku selalu merasa kamu mengambil keuntungan dari orang lain, kamu adalah sapi tua yang memakan rumput muda, kodok yang memakan daging angsa, dan babi hutan yang memakan kubis Cina. Li Ping berkata dengan serius. Bu, bagaimana kamu bisa mengatakan ini dengan kasar? Long Zaitian juga terdiam, sekarang dia bertanya-tanya apakah dia miliknya sendiri. Apa yang jelek? Hanya saja, cepatlah dan kerjakan kamu. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Li Ping memikirkan sesuatu lagi, jadi dia berkata. Apa lagi? Long Zaitian bertanya. Ini malam tahun baru. Keluarga pamanmu datang ke kota Jiang untuk bermain. Mereka tidak ingin tinggal di rumah kami. Kemudian mereka mungkin memintamu untuk membantu mencari tempat tinggal, hotel atau semacamnya. Bukankah ini tahun baru? Saya khawatir, sulit untuk memesan hotel menjelang tahun ini. Li Ping berkata lagi. Paman, hotelnya enak dibicarakan, kamu bisa memesannya kapan saja. Long Zaitian berkata pada Li Ping. Kamu tidak harus memesannya. Mari kita lihat kapan saatnya tiba. Pamanmu telah banyak membantu keluarga kita di masa lalu. Meskipun menantu perempuannya memiliki kepribadian yang tajam, bagaimanapun juga pamanmu adalah orang yang nyata. Li Ping melanjutkan. Paman, kakak tertuamu, kepribadiannya terserah padamu. Kamu adalah orang yang nyata, jadi paman juga orang yang nyata. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Dia adalah kakak laki-lakiku, dan kepribadiannya masih mengikutiku. Apalagi dia bukan kakak kandungku. Dia adalah anak baptis kakekmu yang diakui.
Kakekmu telah pergi selama bertahun-tahun, dan dia hanya datang setiap tahun. Dalam masa lalu, kami keluarga dalam kesulitan, dan dia juga banyak membantu keluarga kami. Li Ping bergumam. Jangan khawatir Bu, saya berjanji akan menyelesaikan tugas, berapa banyak yang akan datang. Long Zaitian memberi isyarat oke. 3. Istrinya, dan putrinya, satu keluarga dengan 3 orang. Li Ping menjawab. Kalau begitu serahkan tugas ini padaku, dan kamu bisa memberitahuku jika perlu. Long Zaitian berada di jalannya. Senang memiliki kata-katamu, dan kita akan lihat kapan saatnya tiba. Li Ping menjawab. Saat mereka berdua mengatakan ini, mereka terus bekerja. Setengah jam kemudian, bau makanan yang menyengat datang dari dapur. Wow, ini bau yang familiar, harum sekali. Dongfang Xiao tidak bisa duduk diam lagi, dia datang ke dapur, menarik napas dalam-dalam, merasa segar kembali, aroma makanannya begitu menyegarkan. Setelah memakan makanan yang dibuat oleh Long Zaitian, dia merasa tidak ada ikan besar, daging, makanan lezat dari pegunungan dan laut yang bisa dibandingkan dengan makanan yang dibuat oleh Long Zaitian. Meskipun dia pria yang bau, makanan yang dia masak sangat enak, Dongfang Xiao juga sangat bingung. Nona Xiao, apakah kamu lapar? Li Ping bertanya lagi. Ah, aku baik-baik saja, tapi terlalu harum. Bibi, keahlianmu sangat bagus, sungguh membuat iri. Sejujurnya, hal-hal yang aku buat sama sekali tidak bisa dimakan. Dongfang Xiao berkata dengan malu. Ayo, Nona Xiao, saya akan memberi Anda semangkuk sup. Sebelum kalian kembali, saya sudah mulai memasak sup ini selama lebih dari 3 jam. Ini adalah sup yang saya buat untuk menantu perempuan saya. Ini sangat sehat. Seperti yang dikatakan Li Ping, dia membuka sebuah toples tanah, dan ketika toples tanah terbuka, keluarlah aroma yang kuat. Ini tidak terlalu enak, lebih baik aku menunggu semua orang makan bersama. Dongfang Xiao sedikit malu, tetapi ketika aroma yang kuat memasuki indera penciumannya, dia menyesal mengatakan ini. Ini sangat harum, bagaimana sup ini bisa begitu harum? Wow, ini terlalu harum, sangat harum. Dongfang Xiao berseru. Nenek, aku juga mau, aku juga lapar. Long Xiaoxi juga berlari, sup Li Ping benar-benar enak. Ada, jangan khawatir, kata Li Ping. Terima kasih, Bibi, kalau begitu aku minta maaf. Dongfang Xiao tersenyum. Kenapa meminta maaf? Ketika kamu datang ke tempat Bibi, perlakukan saja tempat ini sebagai rumahmu sendiri. Kata Li Ping sambil tersenyum, Dongfang Xiao mengambil semangkuk sup dan pergi menuju meja makan. Yang ini untuk ibumu, dan yang ini untukmu. Li Ping berkata pada Long Xiaoxi. Baiklah. Long Xiaoxi menjawab, dan berkata, dia pergi ke meja makan dengan mangkuknya sendiri, dan mereka berdua, satu besar dan satu kecil, mulai makan sebelumnya. Wow, sup ini enak sekali, aku harus lebih sering ke sini. Dongfang Xiao memuji dengan tulus sambil minum. Bab 1202. Ini, aku minum setiap hari. Long Xiaoxi ingin sedikit pamer. Kalau begitu aku harus iri padamu. Dongfang Xiao mengusap kepala kecil Long Xiaoxi, dan berkata. Meskipun dia belum lama bersama Long Xiaoxi, dia sudah jatuh cinta dengan gadis kecil ini. Muda, sangat cerdas, dan sangat menyenangkan. Kalau begitu kamu bisa sering datang. Long Xiaoxi berkata dengan serius. Saat dia mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya dan meminumnya lagi. Orang selatan umumnya suka sup, dan Dongfang Xiao juga orang selatan. Setengah jam lagi berlalu, dan sudah ada meja besar berisi piring di meja makan. Dongfang Xiao dan Long Xiaoxi sudah duduk di meja makan, melihat meja besar berisi makanan, Dongfang Xiao sudah menggerakkan jari telunjuknya. Makan malam hari ini sangat kaya, dan jumlahnya hampir 2 kali lipat dari biasanya. Juga pada saat ini, seorang lelaki tua masuk dengan goyah. Saya sudah bisa mencium aroma nasi ini dari jauh. Qin Yuanlin masuk dengan tangan di belakang punggungnya. Kakek Qin, kebetulan sekali kamu datang. Teriak Long Xiaoxi saat melihat Qin Yuanlin. Yo, jadi ada tamu. Qin Yuanlin juga melihat sekilas Dongfang Xiao. Ketua Qin, ini saatnya kamu datang, ayo makan bersama. Li Ping juga menyapa Qin Yuanlin saat melihat Qin Yuanlin. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Sejujurnya, aku baru saja lewat dan mencium bau makanan dan masuk. Qin Yuanlin tertawa. Ketua Qin, kita bertemu lagi. Melihat ini,
Dongfang Xiao berdiri dan menyapa. Bintang besar kita, aku melihatmu ketika aku masuk. Kebetulan sekali, hahaha. Qin Yuanlin tertawa. Ketua Qin, apakah Xiao Meng ada di sini? Jika ya, panggil dia bersama. Kita tidak bisa menyelesaikan semua hidangan. Gu Qinglian berkata kepada Qin Yuanlin. Gadis konyol Xiao Meng itu masih di perusahaan. Dia pergi untuk bergabung dalam pesta di pesta departemen perusahaan. Qin Yuanlin berkata lagi. Ketua Qin. Long Zaitian keluar dan berteriak. Tuan Long. Tuan Long sendiri yang memasak hari ini. Qin Yuanlin berkata lagi. Sungguh kebetulan ada begitu banyak orang hari ini, mengapa kita tidak membuka sebotol anggur? Long Defu menyarankan. Saya pikir itu akan berhasil. Gu Yunsan juga setuju. Buka anggurnya, aku masih punya beberapa botol anggur enak yang disembunyikan di rumahku, aku akan mengambilnya. Ketika Qin Yuanlin mendengar kata-kata itu, dia ingin bangun. Tidak, Nona Dongfang membeli anggur saat dia datang. Kami akan minum anggur yang dibelinya. Long Defu melambaikan tangannya. Apakah itu masalahnya? Ini juga bagus. Qin Yuanlin melepaskan pikirannya. Ini bukan anggur yang mahal. Saya harap Anda tidak menganggapnya terlalu buruk. Saya datang dengan tergesa-gesa dan tidak punya waktu untuk menyiapkannya. Anggur termahal di toko hanya lebih dari 2.000 yuan. Dongfang Xiao sedikit malu, dia juga tahu identitas Qin Yuanlin. Jika Qin Yuanlin ingin minum, dia seharusnya bisa minum anggur mahal di waktu normal. Anggur bernilai lebih dari 2.000 adalah anggur yang baik. Sejujurnya, saya telah minum anggur dengan berbagai harga, tetapi saya adalah orang yang kasar. Saya tidak bisa minum anggur seharga 1.000 dan anggur seharga 100.000. Qin Yuanlin berkata lagi. Saat ini, Li Ping sudah membuka anggur dan menuangkan segelas kecil untuk semua orang. Anggur seharga 1.000 yuan adalah anggur yang baik untuk kami, dan anggur seharga beberapa puluh ribu yuan terlalu mahal untuk kami. Aku tidak sekaya kalian berdua. Long Defu bercanda. Ayo, mari kita minum sebelum kita makan. Long Defu berdiri, sangat bangga dan otentik. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka berdiri satu demi satu, sementara Gu Qinglian dan Long Xiaoxi mengganti anggur dengan teh. Nona Dongfang, saya baru saja mengenali Anda. Saya tidak berharap keluarga Gu kami mengundang Nona Dongfang untuk berbicara atas nama kami. Suatu kehormatan yang luar biasa. Gu Yunsan berkata dengan sedikit emosi, meskipun perkembangan keluarga Gu baru-baru ini sangat bagus, tetapi ukurannya tidak terlalu besar, sangat sulit untuk mengundang bintang besar seperti Dongfang Xiao. Paman Gu, kamu sopan. Kakak Long, kakak ipar Qinglian dan aku semua adalah teman baik. Bagaimana seorang teman baik tidak bisa saling membantu? Dongfang Xiao berbicara dengan sangat lembut, dia tersenyum dan berkata. Setelah semua orang minum segelas anggur, mereka mulai makan. Semua orang makan lebih banyak sayuran dan minum lebih sedikit anggur, terutama lelaki tua ini, luangkan waktumu. Li Ping tersenyum dan berkata kepada semua orang, lalu menatap Long Defu lagi. Kaki saya sudah sembuh, dan sangat tajam. Saya sudah 3 atau 4 tahun tidak minum alkohol. Saya akan minum sedikit hari ini, tidak terlalu banyak. Long Defu menjawab. Keluarga itu mengobrol sambil makan, karena makanannya enak sekali, jadi semua orang kurang memperhatikan anggurnya. Setelah makan makanan ini selama lebih dari 1 jam, mereka kenyang dengan anggur dan makanan. Setelah makan, Qin Yuanlin langsung pulang karena Qin Xiao Meng kembali. Dongfang Xiao sedang menonton TV dengan Long Xiaoxi di ruang tamu, dan waktu sebenarnya belum jam 8. Pada saat itulah Long Zaitian turun dari atas, dan ketika dia turun, dia pergi keluar. Mau kemana? Kamu tidak pulang setiap hari? Li Ping bertanya. Aku akan keluar untuk menjawab telepon. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Kamu harus keluar untuk menjawab telepon, sangat misterius. Li Ping bergumam, tapi Long Zaitian tidak menjawabnya, tapi langsung keluar. Ketika dia berada di luar, dia menjawab telepon, itu adalah panggilan dari Linsi. Apakah ada masalah? Long Zaitian bertanya. Saudaraku, aku ada hubungannya denganmu. Jawab Linsi. Pergi keluar sekarang. Tidak, aku sudah sampai di gerbang komunitasmu, keluar sebentar saja. Oke, tunggu sebentar, aku akan segera ke sana. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Linsi, Long Zaitian tiba di depan pintu dengan cepat. Di pintu, ada Lamborghini mewah yang diparkir, jelas itu adalah mobil Linsi. Long Zaitian keluar,
dan Lindsay juga keluar dari mobil. Apakah ada sesuatu yang mendesak untuk menemukanku selarut ini? Long Zaitian bertanya. Ayo jalan-jalan ke sana dan bicara sambil berjalan. Long Zaitian menunjuk ke sisi lain, dan berkata. Tempat yang dia maksud adalah tempat yang dekat dengan jalan pegunungan, yang relatif jauh dan sepi. Tentu. Long Zaitian menjawab, lalu berjalan ke tempat yang relatif jauh dengan sedikit orang. Sekarang benar-benar gelap, dan lampu jalan di sekitarnya juga telah dinyalakan. Puncak Gunung Yunlan adalah kawasan pemukiman kelas atas, sehingga jalan pegunungan pun telah diperbaiki dengan sangat indah dan baik. Saudaraku, aliansi pembunuh telah mengambil tindakan. Mereka telah mengirim banyak orang untuk menyelinap ke Daxia. Apalagi tujuan mereka hanya satu. Lindsay menarik napas dalam-dalam dan berkata, hanya ada satu tujuan. Apa tujuannya? Akhirnya, saatnya untuk memulai. Saya pikir mereka harus menunggu sampai akhir tahun baru. Long Zaitian menggelitik sudut mulutnya, seolah menunjuk sesuatu. Bab 1203. Kemudian kota Linjiang, terakhir kali orang mereka meninggal di kota Linjiang, jadi kali ini mereka terutama menargetkan kota Linjiang. Kata Lindsay dengan nada serius. Membidik kota Linjiang, itu cukup bagus. Saya khawatir mereka terlalu banyak memasang jaring. Jika orang-orang mereka semua datang ke kota Linjiang, segalanya akan lebih mudah untuk ditangani. Long Zaitian menggelitik sudut mulutnya, seolah menunjuk sesuatu. Memang demikian, tetapi ada lebih banyak orang yang datang kali ini, dan mereka semua menyelinap ke kota Linjiang secara diam-diam. Masih agak sulit bagi kami untuk membutuhkan pergerakan begitu banyak orang setiap saat. Kami tidak hanya membutuhkan untuk mengontrol gerakan mereka, tetapi juga yang penting adalah apakah ada cukup orang untuk menangani orang-orang ini. Lin Qiqiu sedikit mengernyit, sedikit khawatir. Meskipun orang-orang di aliansi assassin ini bukan ahli super, setidaknya tidak setingkat master seni bela diri, tetapi orang-orang ini mahir dalam teknik pembunuhan, dan mereka cukup sulit untuk dihadapi. Jika mereka berani bertarung secara langsung, semuanya akan jauh lebih mudah. Long Zaitian juga setuju dengan pendapat Lindsay. Saudaraku, apakah kamu ingin menggunakan kekuatan dari perbatasan selatan? Lindsay menyarankan dengan ekspresi serius. Aku tidak membutuhkannya untuk saat ini. Tentu saja, aku punya cara untuk berurusan dengan orang-orang dari aliansi pembunuh ini. Lagi pula, orang-orang dari aliansi pembunuh ini lebih baik daripada ahli biasa. Kebetulan saja itu saya juga memiliki sekelompok orang seperti itu di bawah komando saya. Long Zaitian melambaikan tangannya, dan berkata, saudaraku, bukankah terlalu berisiko melakukan ini? Meskipun orang-orang itu telah diinstruksikan olehmu, waktunya masih terlalu singkat. Aku khawatir tidak mungkin membuat perbaikan besar. Lindsay sedikit mengernyit. Kamu sangat memikirkan orang-orang dari aliansi assassin ini. Jika orang-orang ini mengetahui tragedi masa lalu, mereka tidak akan pernah berani memasuki wilayah Daxia saya sekarang. Sekarang mereka telah menyembuhkan bekas luka mereka dan melupakan rasa sakitnya. Jika demikian, saya akan membantu mereka melepaskan bekas luka mereka dan biarkan mereka mengalami rasa sakit lagi. Long Zaitian tersenyum menghina. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa orang-orang di bawah komando saya semuanya dilatih untuk master seni bela diri. Mereka semua dipilih 1 dari 1000. Dan 1 dari 1000 orang ini, dari 100, mungkin paling banyak hanya 2 atau 3 bisa menjadi orang seperti kita. Master biasa tidak banyak berguna bagiku. Long Zaitian menggelengkan kepalanya lagi. Karena kakak telah memutuskan, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Lindsay mengangguk, lalu berkata. Selain itu, apakah ada gerakan lain? Long Zaitian bertanya lagi. Ini adalah video yang mereka posting di internet. Ini adalah 3 kepala baru dari aliansi pembunuh. Kakak, kamu bisa melihatnya. Lindsay mengeluarkan telepon, mengklik video, dan menyerahkan telepon ke Long Zaitian. Ini adalah platform sosial di luar negeri, dan video ini adalah video di platform sosial. Dalam video tersebut, 3 orang parubaya dan lanjut usia dengan kostum berbeda menghadap ke kamera. Teman-teman terkasih, kami menderita kekalahan terakhir. Keponakan Suso, Rian meninggal di Daxia, tetapi masalah ini tidak berakhir di sini. Daxia terlalu banyak menindas orang. Mereka meluncurkan pasukan dan menyapu Daxia. Negara-negara kecil di sekitarnya telah membunuh banyak tuan dari aliansi assassin kami, dan Assassin Alliance kami benar-benar tidak dapat menerima penghinaan dan cedera seperti itu. Pria tua berambut emas yang duduk di antara mereka bertiga berbicara dengan ekspresi bermartabat.
Golden Retriever tua ini telah bermain bagus dengan standar ganda yang terkenal secara internasional. Mereka hanya diizinkan membunuh orang Daxia kami, dan kami membunuh orang-orang aliansi pembunuh mereka. Mereka menyebutnya menggertak, mempermalukan, dan menyakiti. Melihat video itu, kata Long Zaitian dengan cibiran di sudut mulutnya. Keponakan saya, Ryan Soktor, adalah pemuda yang sangat baik. Dia awalnya memiliki masa depan yang cerah. Dia menjalani kehidupan, tetapi dia digantung di gerbang kota oleh orang-orang Daxia sialan. Umurnya dia kehilangan nyawanya dengan ringan. Itu perilaku orang-orang Daxia hanyalah sebuah kejahatan. Di sebelah kiri, seorang pria parubaya bermata biru berbicara bahasa asing dan berkata, mungkin untuk memancing kemarahan orang Daxia, video di bawah ini secara khusus dilengkapi dengan subtitle dalam karakter Daxia. Hanya dalam beberapa bulan, Assassin's Alliance kami telah melakukan reformasi internal. Kami perlu mengubah cara masa lalu dalam melakukan sesuatu. Assassin's Alliance kami adalah keberadaan yang paling kuat di dunia, dan kami ingin memperluas bisnis kami ke dunia. Di setiap sudut, Kekaisaran Daxia yang luas di timur tidak terkecuali. Di sisi kanan Golden Retriever tua, kepala botak besar dengan kulit gelap berbicara dengan bebas. Sebenarnya, kami merilis video ini untuk memberitahu semua orang bahwa operasi balas dendam kami akan segera dimulai. Kekaisaran Daxia di timur akan bergetar karena aliansi pembunuh kami. Mulai sekarang, Daxia akan menjadi pasar assassin terbesar kami. Pada saat yang sama, saya juga mengumumkan di sini bahwa beberapa orang dan kekuatan yang dilawan Gritsia akan membayar harga yang sangat mahal. 10 tahun yang lalu, si agungmu memiliki Raja Naga yang lahir entah dari mana. Sekarang dia sudah mati, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sia Agung akan jatuh di bawah kuku besi aliansi pembunuh kita. Golden Retriever tua di tengah berteriak panik. Dengan mengatakan itu, videonya sudah selesai. Video yang diposting di internet ini tidak diragukan lagi menarik banyak orang untuk menonton, dengan jutaan suka, jutaan komentar, dan jutaan retweet, popularitasnya cukup menakutkan. Saya belum mengalahkan mereka dengan baik dalam beberapa tahun ini. Jika demikian, beritahu mereka rasa sakitnya. Long Zaitian menarik sudut mulutnya, lalu berkata, aku khawatir tahun ini tidak akan terlalu sepi. Lin Si juga tersenyum. Tahun baru di kota Linjiang ini pasti tidak akan sepi. Long Zaitian juga tahu. Kakak, sebenarnya aku masih lebih mengkhawatirkanmu. Sebaiknya berhati-hati dalam segala hal. Aku punya saran. Setelah berpikir sejenak, Lin Si berkata kepada Long Zaitian. Usul apa? Katakan padaku. Long Zaitian mengangguk dan bertanya. Saat Imlek, aku ingin pindah untuk tinggal bersamamu, Kak. Di satu sisi, jika aku di sini, aku bisa menjamin keselamatan kakak iparku dan yang lainnya. Di sisi lain, lagi pula ini tahun baru Imlek, jadi aku ingin ikut bersenang-senang. Ketika Lin Si mengatakan poin terakhir, ada sedikit rasa malu di wajahnya. Kurasa tidak apa-apa. Ketika kamu bisa pindah ke sini, kamu bisa pindah ke sini. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia mengatakannya hampir tanpa berpikir. Apakah kamu tidak perlu bertanya pada kakak iparku? Lin Si bertanya lagi. Dia tidak akan keberatan. Dia banyak bicara, dan tidak ada seorang pun di keluargaku yang tidak mudah diajak bicara. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Ya, ipar perempuan adalah orang paling masuk akal yang pernah saya temui. Mendengar ini, Lin Si mengelus rambut biru di dahinya, dan berkata sambil tersenyum tipis. Memegang ponsel Lin Si, Long Zaitian melihat beberapa komentar di bawah video yang diposting, menunjukkan minat. Bab 1204. Video ini diposting dalam sehari, dan sekarang telah mengumpulkan jutaan suka, komentar, dan repost, dan popularitasnya terus meningkat. Lagi pula, aliansi pembunuh adalah eksistensi misterius dan kuat di hati orang biasa, setidaknya di luar negeri, ia telah mengumpulkan banyak penggemar. Saya percaya bahwa aliansi pembunuh pasti akan dapat menghancurkan Daxia dan membiarkan orang-orang Daxia yang bodoh mengetahui apa itu kekuatan barat. Ini adalah komentar teratas, dengan lebih dari 100.000 penerusan, suka, dan balasan. 10 tahun yang lalu, aku memukulmu seperti anjing, dan sekarang tidak apa-apa. Ingat Ryan Soktor yang digantung di gerbang kota, nak. Ayahmu, Soktor, sudah meninggal, kenapa kamu masih berteriak di sini? Jelas, 3 balasan pertama di bawah komentar ini adalah balasan dari orang Daxia, dan mereka juga menerima banyak suka. Ketiga bajingan tua ini terlalu standar ganda dalam kata-kata mereka.
Mengapa mereka bisa membunuh orang Daxia kita, tapi kita tidak bisa membunuh orang mereka? Ini benar-benar standar ganda yang terkenal secara internasional. Ini adalah komentar lain dari seorang netizen Daxia. Tetap perhatikan, dan berharap Assassin Alliance akan melakukan apa yang dikatakannya, dan mari kita lihat seberapa kuat dirimu. Ini adalah komentar yang dibuat oleh netizen asing. Jika Anda terus menggulir ke bawah, ada komentar dengan posisi berbeda. Ada banyak netizen dari Daxia yang aktif di area komentar. Apakah kami memiliki beberapa akun untuk berita kami di platform ini? Setelah membaca komentar sebentar, Long Zhaitian mengembalikan ponsel Lin Si ke Lin Si. Memang, ada apa, kakak? Lin Si bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini bukan tentang tahun baru Imlek. Selama tahun baru Imlek, kami pasti akan berperang melawan anggota aliansi pembunuh. Saat itu, kami dapat merilis beberapa berita melalui beberapa akun eksternal, misalnya, siaran langsung para pembunuh dari Killer Alliance, atau semacamnya. Ini adalah tahun baru Imlek yang besar. Anggap saja sebagai pertunjukan tambahan tahun baru Imlek untuk orang-orang kami di Daxia. Long Zhaitian mengambil keputusan, lalu berkata, ini bukan masalah besar. Ini akan membuat mereka tahu bahwa Daxia kita adalah tempat di mana mereka dan sejenisnya tidak akan pernah menginjakkan kaki. Kita tidak boleh terlalu rendah hati, jika tidak, orang lain akan benar-benar berpikir bahwa kita mudah untuk digertak. Ketika Lin Si mendengar ini, dia juga setuju. Kalau begitu sudah beres. Terserah Anda untuk mengatur seseorang untuk menangani masalah ini. Long Zhaitian berkata dengan tenang. Tidak masalah. Saya akan terus memantau orang-orang dari luar. Guimi juga ada di kota Linjiang. Dia yang terbaik dalam melacak hal-hal ini. Kami akan segera mengetahui siapa yang datang dari aliansi pembunuh kota Linjiang. Lin Si tampak bersemangat untuk mencoba, dan Long Zhaitian sepertinya ingin melakukan sesuatu yang besar, yang tidak diragukan lagi menyulut api di hati Lin Si. Baiklah, jika kamu mendapat kabar, langsung saja hubungi aku. Long Zhaitian mengangguk. Oke, Kak, kalau tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Kata Lin Si lagi. Aku baru saja makan malam, bukankah kamu naik dan duduk? Long Zhaitian bertanya. Sudah larut, jadi aku tidak akan mengganggumu. Lin Si melihat waktu dan berkata. Baik. Mendengar kata-kata itu, Long Zhaitian hanya mengangguk dan berkata. Keduanya bertukar basa-basi lagi, dan Lin Si pergi. Setelah Lin Si pergi, Long Zhaitian berjalan kembali. Ketika dia berjalan kembali, dia melihat sebuah mobil keluar. Jelas mobil ini adalah mobil Dongfang Xiaoxiao. Dongfang Xiaoxiao juga harus pergi. Dia meliriknya dan pulang. Di rumah, Long Yuner, Long Xiaoxi dan yang lainnya sedang menonton TV di ruang tamu. Setelah Long Zhaitian masuk, dia langsung kembali ke kamar. Saat ini, Gu Qinglian sudah mandi dan sedang duduk di tempat tidur sambil makan buah. Sudah lama sejak kamu menjawab telepon. Gu Qinglian melihat majalah di tangannya, dan bahkan tidak melirik Long Zhaitian, hanya berkata dengan acuh tak acuh. Lin Si datang dan aku mengobrol dengannya. Long Zhaitian tersenyum dan berkata, datang ke sini sangat terlambat, apa terburu-buru? Gu Qinglian melirik Long Zhaitian dan bertanya. Ini bukan masalah mendesak. Dia tidak pulang selama tahun baru Imlek. Dia bertanya apakah saya bisa datang ke rumah kami untuk merayakan tahun baru dan tinggal sebentar. Dia hanya ingin ikut bersenang-senang. Setelah itu semua, ini adalah tahun baru Imlek yang besar. Tidak baik menghabiskan malam sendirian. Long Zhaitian menjawab. Tidak apa-apa. Kurasa tidak apa-apa. Kamu bisa melakukannya jika menurutmu begitu. Tapi, kamu harus bertanya pada ayah dan ibu. Gu Qinglian tampak acuh tak acuh dan otentik. Aku akan bertanya nanti. Long Zhaitian tersenyum lagi. Apakah dia di sini untuk ikut bersenang-senang? Kenapa aku merasa dia bukan orang yang suka bersenang-senang? Gu Qinglian memiringkan kepalanya dan berkata dengan rasa ingin tahu. Selama tahun baru Imlek, kota Linjiang mungkin tidak terlalu sepi. Jika dia datang untuk tinggal di sini, dia dapat menjamin keselamatanmu sampai batas tertentu. Long Zhaitian ragu sejenak, tapi tetap mengatakannya. Jadi begitu, tidak heran. Aku tidak tahu, saudari Lin Si terlihat lembut, dan keahliannya juga sangat bagus. Gu Qinglian berkata dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, dia sangat terampil. Long Zhaitian tersenyum, lelucon yang luar biasa. Bagaimana mungkin angin panas yang tidak kompeten berada di sisinya sepanjang waktu? Mereka yang bisa tinggal di sisinya adalah mereka yang memiliki keahlian khusus, dan dia tidak pernah membiarkan orang biasa-biasa saja di sisinya.
Apakah itu lebih baik darimu? Tanya Gu Qinglian. Itu tidak benar. Jika keahliannya lebih baik dariku, bukankah itu akan mengajarkan para murid untuk membuat tuannya kelaparan sampai mati? Long Zaitian berkata dengan nada bercanda. Suamiku memang yang terbaik. Gu Qinglian menatap Long Zaitian dan berkata dengan senyum konyol. Jika orang lain melihat senyum Gu Qinglian saat ini, mereka pasti akan berpikir bahwa Gu Qinglian gila. Dalam kesan orang lain, kepribadian Gu Qinglian sangat dingin, tidak tersenyum, dan menolak orang lain ribuan mil jauhnya. Selain Long Zaitian, mungkin tidak ada yang pernah melihat Gu Qinglian menunjukkan senyum yang begitu manis dan hangat. Bagaimana perasaan tubuhmu akhir-akhir ini? Tanya Long Zaitian, duduk di sebelah Gu Qinglian, dan menekan denyut pergelangan tangan Gu Qinglian. Tidak apa-apa, saya tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Sekarang saya tidak berbeda dari biasanya. Dengan sup obat Tuan Bailey, ketidaknyamanan fisik saya sangat berkurang. Secara umum, saya merasa baik-baik saja. Gu Qinglian hanya menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Kondisi nadi Anda sangat stabil, yang membuktikan bahwa tubuh Anda dalam kondisi baik. Setelah Long Zaitian memeriksa denyut nadinya, dia mengasihani Gu Qing. Cih, apakah kamu tahu keterampilan medis? Denyut nadimu stabil. Gu Qinglian menutup mulutnya dan tersenyum ringan, dia merasa Long Zaitian berpura-pura. Mengapa saya tidak mengerti? Meskipun saya tidak berspesialisasi dalam keterampilan medis, saya bahkan lebih baik dalam pengetahuan medis umum dan beberapa operasi medis dasar daripada beberapa dokter profesional, seperti memeriksa denyut nadi. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia sama sekali tidak rendah hati. Membual saja, aku tidak percaya, jika kamu seperti ini, maka kamu akan tahu segalanya, bagaimana mungkin ada orang yang tahu segalanya di dunia ini. Gu Qinglian tersenyum dan berkata lagi. Apakah itu berarti keunggulan? Dari segi profesionalisme, saya yakin tidak bisa dibandingkan dengan Bailey Wuqiu. Long Zaitian adalah Tao lagi. Bab 1205. Oke, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Gu Qinglian tidak punya pilihan selain mengikuti Tao. Orang tua saya dan saya berbicara tentang urusan Lin Si. Long Zaitian adalah Tao lagi. Silakan. Namun, diperkirakan mereka tidak akan memiliki pendapat. Lagi pula, mereka lebih memperhatikan pendapat kita. Gu Qinglian berkata lagi. Ayo tanya saja. Long Zaitian juga tahu, cara bergaul dengan keluarga banyak dibicarakan, yaitu saling menghormati. Dengan mengatakan itu, Long Zaitian membuka pintu dan keluar. Saat ini, seluruh keluarga sedang menonton TV di lantai bawah, dan Long Xiaoxi juga duduk di samping. Long Zaitian duduk dan memeluk Long Xiaoxi di lengannya. Long Xiaoxi memeluk Long Zaitian dengan patuh. Dengan kedua tangan, dia terus menarik-narik jenggot pendek Long Zaitian. Long Xiaoxi sangat gelisah, dan Long Zaitian sudah lama terbiasa. Ayah, ibu, ayah mertua, dalam beberapa hari, Lin Si akan pindah ke sini. Izinkan saya memberitahu Anda, jika dia tidak pulang untuk tahun baru, habiskan tahun baru bersama kami tahun ini. Dia tidak tinggal sendiri, jadi aku ingin datang ke rumah kami untuk ikut bersenang-senang. Long Zaitian berkata kepada Li Ping dan yang lainnya. Perasaan yang bagus. Ada begitu banyak orang. Saya pikir ini sangat bagus. Ketika Li Ping mendengar ini, dia mengatakannya dengan sangat lugas. Dia memiliki kesan yang sangat baik tentang Lin Si. Meskipun Lin Si memiliki kepribadian yang dingin, dia masuk akal, murah hati dan sopan. Jika Long Zaitian belum memiliki istri yang begitu baik, jika tidak, Lin Si pasti calon menantu favoritnya. Saya tidak keberatan. Ada banyak orang yang bersemangat. Tahun ini, keluarga kami mengadakan reuni besar. Long Defu juga setuju. Qinglian tidak keberatan, jadi aku tidak keberatan. Kamu dan istrimu bisa mendiskusikan masalah ini. Kamu tidak perlu menanyakan hal-hal lama kepada kami. Gu Yunsan juga tersenyum. Oh, Gu benar, kami orang tua tidak memiliki persyaratan apapun, selama keluargamu harmonis, itu lebih penting dari apapun. Long Defu juga setuju. Tidak apa-apa. Qinglian baik-baik saja. Biarkan dia pindah ke sini dalam beberapa hari. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Kenapa kamu tidak bertanya padaku jika aku mau? Pada saat ini, Long Xiaoxi dalam pelukan Long Zaitian mengangkat kepalanya, menatap Long Zaitian dan bertanya. Kalau begitu, apakah kamu mau? Long Zaitian terdiam, dan bertanya, gadis kecil berbulu, dia suka ikut bersenang-senang dalam segala hal. Ya, Sister Lin Si adalah orang yang baik.
Sister Lindsay ada di sini, dan ada banyak orang yang bermain dengai. Long Xiaoxi berkata dengan serius. Kamu hanya tahu cara bermain sepanjang hari, apalagi yang kamu tahu selain bermain. Long Zaitian mencubit wajah kecil Long Xiaoxi, dan berkata dengan marah. Aku masih tahu cara makan. Kakak Lindsay akan mengajakku bermain dan makan makanan enak. Aku menjadi lebih baik. Long Xiaoxi berkata dengan serius. Ya, kakakmu Lindsay adalah yang terbaik. Ayo, turun, aku akan keluar dan menelepon. Long Zaitian sangat terdiam. Kenapa kau selalu menelepon secara rahasia? Long Xiaoxi sedikit tidak puas dan berkata, dia juga keluar dari pelukan Long Zaitian, melompat ke sofa, dan bersandar pada Liping. Long Zaitian tersenyum, dan keluar, dia memutar nomor telepon Gu Yimi ketika dia berada di luar pintu. Hei, bos, kenapa kamu mencariku begitu larut? Di ujung lain telepon, terdengar suara Ghost Slayer. Apakah kamu tahu segalanya tentang aliansi pembunuh? Long Zaitian bertanya. Bagaimana mungkin tidak tahu? Izinkan saya memberitahu Anda ini, bos, selama ini tentang berita, pada dasarnya saya mengendalikan perbatasan selatan sekarang. Saya akan mengetahui berita penting dan perubahan situasi luar, bahkan sebelum Anda tahu, apakah itu luar biasa atau tidak. Gu Yimi berkata dengan puas. Senang mengetahuinya. Selama periode tahun demi tahun, ketika orang lain bisa menganggur, kita tidak boleh menganggur. Selama periode ini, orang-orang dari aliansi pembunuh akan datang ke kota Linjiang. Kita tidak bisa membiarkan mereka membuat masalah. Long Zaitian bersifat kategoris. Jangan khawatir, aku punya beberapa saudara laki-laki dari perbatasan selatan. Adapun anggota aliansi pembunuh yang tidak berguna, mereka tidak dapat melakukan apapun. Lebih dari 10 tahun yang lalu, bos, kamu bisa mengalahkan mereka menjadi anggota yang tidak berguna. Sekarang kita juga dapat mencapai Cai yang tidak berguna, apakah itu 10 tahun yang lalu atau sekarang, itu tidak berguna. Gu Yimi cukup percaya diri. Orang-orang dari aliansi pembunuh hanya untuk pelatihan. Kelompok orang yang saya minta untuk Anda bawa sekarang akan berguna ketika saya memikirkannya. Saya berharap mereka dapat memiliki keuntungan yang menghancurkan melawan orang-orang dari aliansi pembunuh. Tapi apakah Anda dapat memiliki keuntungan yang menghancurkan tergantung pada pelatihan Anda untuk mereka selama periode ini. Oleh karena itu, Anda perlu bekerja lebih keras untuk meningkatkan kekuatan mereka. Long Zaitian dengan sungguh-sungguh menghadapi hantu itu. Tidak, sepertinya agak sulit, jadi perlu untuk memulai pelatihan iblis. Saya tidak akrab dengan kelompok orang ini. Saya tidak tahu dasar bakat mereka. Saya tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat membunuh anggota dari aliansi pembunuh 100%. Gu Yimi ragu-ragu dan berkata, yang saya inginkan adalah 100%. Ini adalah perintah kematian untuk Anda. Saya telah meletakkan dasar untuk mereka pada tahap awal. Mereka hanya membutuhkan sedikit darah. Jika tidak ada yang berani membunuh, mereka tidak akan dapat memberikan bantuan apapun kepada saya di masa depan. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu aku mengerti, apa artinya kamu pikir mereka sekarang mampu bertarung melawan bajingan aliansi pembunuh, tetapi masalah utama dengan orang-orangmu adalah mereka belum pernah membunuh siapapun sebelumnya, dan belum dibaptis oleh darah. Gu Yimi mendengarkan dan berkata, jadi, selain meningkatkan kekuatan mereka selama periode waktu ini, mereka harus melalui pelatihan berdarah besi dan brutal untuk melatih kualitas psikologis mereka. Bagaimanapun, kedatangan orang-orang seperti aliansi pembunuh jelas merupakan ujian yang bagus untuk mereka. Long Zaitian menanggapi, lalu berkata, tidak masalah, jangan khawatir, bos, paling buruk, saya akan melakukannya sendiri. Izinkan saya memberitahu Anda, bos, saya dapat memukul 10 anggota aliansi asasin yang tidak berguna ini sendirian, tidak, seharusnya 20, 30, ayolah. Bunuh sebanyak yang kamu mau. Mereka juga layak balas dendam. Terakhir kali saudara kedua mengeluarkan perintah untuk menyapu negara-negara kecil di sekitarnya dan membunuh banyak dari mereka. Mereka tidak berani melepaskan kentut. Sekarang mereka balas dendam yang mengancam. Aku tahu kenapa bunganya begitu merah. Gu Yimi berkata dengan semangat kepahlawanan. Aku harap kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan, dan jangan ditampar wajahnya saat itu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum kecut. Mustahil untuk menamparkan muka. Sedangkan untuk aliansi pembunuh, aku sama sekali tidak menganggapnya serius. Gu Yimi terus menyombongkan diri.
Maka mulailah perkuat intensitas latihan mulai besok, biarkan saya melihat profesionalisme Anda, efisiensi Anda, dan kelihayan Anda. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan berkata lagi. Tidak masalah, yakinlah, bos, saya akan melakukan semuanya tanpa kesalahan. Gu Yimi menepuk dadanya dan berkata. Bab 1206. Keduanya bertukar beberapa kata lagi, dan Long Zaitian menutup telepon. Dalam beberapa hari berikutnya, segala sesuatu di kota Linjiang sangat damai. 4 hari kemudian, Long Zaitian tiba-tiba menerima telepon dari Zhao Hongsui. Tuan Long, saya sudah berdiskusi dengan kakek saya. Saya memintanya untuk mengganti Zhao Tianyu dan Zhao Longting dengan 3 perusahaan Zhao, dan dia setuju. Di ujung lain telepon, Zhao Hongsui melanjutkan. Saya tidak punya masalah di sini, kapan saya harus membiarkan orang pergi? Long Zaitian bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Saya harap ini secepat mungkin. Jika waktunya sudah dikonfirmasi, saya akan segera menjemput Zhao Tianyu dan Zhao Longting. Kata Zhao Hongsui lagi. Karena itu masalahnya, tidak apa-apa sekarang. Long Zaitian melihat waktu, dan berkata kepada Zhao Hongsui, ini sudah sore, dan dia masih sibuk di rumah Gu. Tentu. Zhao Hongsui menanggapi. Aku akan pergi ke aula seni bela diri Tiandao sekarang. Kamu bisa pergi ke aula seni bela diri Tiandao pada pukul 2. Mengenai metode penanganan Zhao Longting, ikuti saja apa yang kamu katakan sebelumnya. Long Zaitian mengambil keputusan, lalu berkata. Tidak masalah. Zhao Hongsui berkata, keduanya berkomunikasi sebentar, Long Zaitian menutup telepon, dan setelah menutup telepon, Long Zaitian kembali ke kantor Gu Qinglian. Aku agak sibuk. Aku akan keluar sekarang. Aku akan kembali sekitar jam 3. Long Zaitian berkata dengan menyedihkan kepada Gu Qing. Kalau begitu kamu pergi, tidak ada yang sibuk hari ini. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia menjawab, dan setelah berbicara, dia berdiri dan menggeliat. Long Zaitian menanggapi dan turun. Setelah masuk ke dalam mobil, dia pertama-tama menelepon Lei Hu, dan kemudian pergi ke aula seni bela diri Tiandao. Sekitar setengah jam kemudian, Long Zaitian muncul di aula seni bela diri Tiandao. Tuan Long, Anda di sini, bos sedang menunggu Anda di dalam. Seorang adik laki-laki melangkah maju untuk membukakan pintu bagi Long Zaitian, sangat hormat dan otentik. Bawa aku menemuinya. Long Zaitian mengangguk dan berkata kepada adik laki-lakinya. Di bawah kepemimpinan sang adik, Long Zaitian masuk. Tuan Long, Anda di sini. Lei Hu melihat Long Zaitian, dan melangkah maju dengan sangat hormat. Baik. Long Zaitian baru saja merespons. Tuan Long, apakah Anda membiarkan Zhao Longting pergi seperti ini? Lei Hu bertanya. Tentu saja tidak, ada beberapa pintu di sini, kamu tidak perlu tahu, lakukan saja apa yang aku perintahkan. Long Zaitian mengaitkan sudut mulutnya, lalu berkata. Tuan Long, bos, ada seorang wanita bernama Zhao Hongsui yang ingin bertemu denganmu di luar. Saat ini, seorang adik laki-laki masuk dan melapor. Biarkan dia masuk. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia memerintahkan. Ketika sang adik mendengar kata-kata itu, dia mengambil pesanan dan pergi. Tidak lama kemudian, Zhao Hongsui masuk mengenakan gaun merah. Tuan Long, saya sudah berjanji untuk membayar harga yang sesuai. Sekarang saya seharusnya bisa mengambil kakak laki-laki tertua dan ketiga saya, kan? Setelah memasuki pintu, Zhao Hongsui langsung ke intinya. Di belakangnya, ada banyak pengawal. Tentu saja itu mungkin. Long Zaitian tersenyum. Aku akan menemui kakak laki-lakiku dan adik ketigaku sekarang. Zhao Hongsui berkata terus terang. Bawa dia untuk bertemu. Long Zaitian memberikan instruksi, dan saat dia berbicara, Lei Hu berdiri dan memimpin jalan di depan, dan sekelompok orang menuju ke tempat Zhao Tianyu dan Zhao Longting di penjara. Saat ini, Zhao Longting sedang duduk di tanah dengan mata terpejam, mengistirahatkan pikirannya. Zhao Tianyu meringkuk di sudut, terlihat sangat menyedihkan. Ding ding dong. Di luar pintu, terdengar suara besi berbenturan. Mendengar suara ini, Zhao Tianyu segera menjadi waspada, dengan ekspresi ketakutan di matanya. Pintu terbuka, dan Zhao Hongsui masuk lebih dulu. Kakak, kamu, kenapa, masuk juga? Melihat ini, Zhao Tianyu bertanya dengan bingung. Ketika Zhao Longting melihat Zhao Hongsui, dia memalingkan wajahnya, tidak berani menghadapi Zhao Hongsui, seolah membiarkan Zhao Hongsui melihat dirinya berantakan akan merusak harga dirinya. Saudaraku, Tianyu, aku akan membawamu pergi.
Zhao Hongsui menatap keduanya dengan wajah serius, dan berkata, "Apa? Kakak, apa yang kamu bicarakan? Kita bisa pergi, benar atau salah, bisakah kita benar-benar pergi?" Zhao Tianyu sangat terkejut ketika mendengar ini. Secara relatif, Zhao Longting tidak terlalu senang, dan keseluruhan prosesnya cukup serius. Tentu saja itu benar. Keluarga Zhao kami membayar harga sebagai ganti kalian berdua. Zhao Hongsui menjawab. Hebat, sungguh hebat, saudari, kamu tidak tahu, aku menjadi gila, akhirnya aku bisa meninggalkan tempat hantu ini. Zhao Tianyu sangat gembira. Pada saat ini, Long Zaitian membawa sekelompok orang masuk dan memblokir pintu. Tuan Long, Anda berkata untuk membiarkan kami pergi, Anda tidak boleh mengingkari janji Anda. Zhao Hongsui memandang Long Zaitian dan bertanya. Tentu saja tidak. Tapi hal-hal yang muncul ke depan. Kakak tertuamu, yang menyerang wanitaku, jika aku membiarkannya pergi, dia mungkin tidak akan memiliki ingatan yang lama. Long Zaitian menjentikkan lengan bajunya dan berkata dengan tenang. Zhao Hongsui hanya sedikit mengernyit saat mendengarnya. Long Zaitian, apa maksudmu? Karena keluarga Zhao saya telah membayar harga yang sesuai, saya harus pergi dengan utuh. Apakah Anda bahkan tidak membicarakan reputasi ini di dunia? Zhao Longting bertanya dengan suara dingin. Reputasi di dunia? Apa arti reputasi di dunia bagi saya? Dikatakan bahwa bencana itu tidak sebaik keluarga saya. Anda berani menyerang keluarga saya. Apakah menurut Anda saya perlu berbicara tentang moral di dunia? Petik 2. Long Zaitian masuk perlahan, dengan lengkungan berbahaya di sudut mulutnya. Tuan Long, tetaplah di garis depan saat melakukan sesuatu, agar kita bisa bertemu lagi di masa depan. Zhao Hongsui berkata dengan dingin. Apa yang kamu katakan salah? Aku, Long Zaitian, selalu melakukan yang terbaik dan tidak pernah meninggalkan jalan keluar. Karena aku sama sekali tidak membutuhkan jalan keluar. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Saat dia mengatakan itu, dia meraih bahu Zhao Longting, seluruh tubuh Zhao Longting terguncang, dan rasa sakit yang tajam datang darinya. Anda. Zhao Longting menahan rasa sakit dan menatap Long Zaitian. Retakan. Terdengar suara tulang patah. Apa? Dengan raungan, Zhao Longting berlutut di tanah, rasa sakit dari bahunya membuatnya menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan rasa sakit di bahunya, kakinya menjadi lemah, jadi dia hanya bisa berlutut di tanah. Retak, klik. Long Zaitian mendarat dengan keras di atas lutut Zhao Longting lagi, dan suara tulang yang patah mengejutkan semua orang. Bukankah ini akan menghapuskan Zhao Longting? Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka sangat terkejut, dan itu terlalu kejam, bahkan jika mereka menonton dari samping, mereka semua merasa merinding. Zhao Tianyu di samping sudah berkeringat dingin, dan terus meringkuk ke sudut. Tidak, jangan perlakukan aku seperti ini, aku tidak berani lagi, aku tidak berani lagi, aku tidak akan pernah datang ke kota Jiang lagi dalam hidupku. Zhao Tianyu sangat bingung, dia sangat ketakutan hingga pingsan, sebagian jarinya lumpuh. Jika kaki dan tangannya lumpuh, maka hidup ini akan berakhir, dan hidup tidak akan ada artinya. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, menatap Zhao Tianyu, menyipitkan matanya sedikit, dan matanya penuh bahaya. Bab 1207. Kamu sudah sia-sia, aku tidak tertarik padamu. Setelah Long Zaitian memandang Zhao Tianyu sebentar, dia hanya berkata dengan tenang, dan setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Zhao Tianyu merasa lega ketika mendengar kata-kata itu. Ledakan. Tapi tiba-tiba, Long Zaitian mendarat di kepala Zhao Tianyu lagi, dan Zhao Tianyu jatuh ke tanah, berdarah dan sekarat. Nona Zhao, Anda dapat membawa orang-orang pergi sekarang, biarkan mereka melihat saya lebih banyak di masa depan, dan berjalan-jalan ketika mereka melihat saya di masa depan. Long Zaitian berkata dengan tenang. Kemarilah, bawa pergi tuan muda tertua dan tuan muda ketiga, dan atur untuk pergi ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Zhao Hongsui berkata dengan ekspresi tenang, pengawal yang dia bawa mendengar ini dan mengeluarkan Zhao Longting dan Zhao Tianyu. Mengatakan itu, Zhao Hongsui melirik Zhao Longting yang seperti anjing mati, lalu berbalik dan pergi. Melihat ke arah yang ditinggalkan Zhao Hongsui, Long Zaitian baru saja menenangkan diri. Selama tahun baru Imlek, kota Linjiang mungkin tidak damai. Sebaiknya Anda bersiap-siap. Setelah sekian lama, Long Zaitian berkata pada Lei Hu. Tuan Long, saya tahu semua tentang itu. Saya telah menerima beberapa berita dari dunia luar. Aliansi pembunuh asing akan menyerang kota Linjiang kita. Sekarang mereka sedang membangun momentum. Saya khawatir orang lain tidak akan mengetahuinya.
Lei Hu tersenyum kecut setelah mendengar ini. Apa pendapatmu tentang instruktur Guimi yang baru? Long Zaitian bertanya lagi. Awalnya, semua orang sedikit tidak puas dengan instruktur muda ini, tapi setelah merasakan kekuatannya, kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Nyatanya, bahkan aku dikalahkan olehnya. Berbicara tentang ini, Lei Hu sedikit malu, orang-orang di sekitar Long Zaitian selalu sangat mengerikan, mereka terlihat muda, tetapi kekuatan mereka sangat luar biasa, yang seringkali membuatnya merasa frustrasi. Apakah kamu pernah membunuh seseorang? Long Zaitian menatap Lei Hu dan bertanya. Tidak. Meskipun Dongcheng kami terlibat dalam industri abu-abu, kami sama sekali tidak berani melakukan aktivitas pembunuhan dan pembakaran seperti itu. Kalau tidak, Chen Xiangtian tidak akan membiarkan kami ada. Lei Hu tertegun sejenak ketika mendengar ini, dan kemudian menjawab. Orang-orang di aliansi pembunuh ini membutuhkanmu untuk berurusan dengan mereka, jadi kamu perlu meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin. Lagi pula, anggota aliansi pembunuh jauh lebih kuat daripada master biasa. Long Zaitian yakin, mengenai aliansi asasin telah merilis video provokatif di internet dengan meriah, berita bahwa aliansi asasin akan menyerang kota Linjiang bukan lagi rahasia. Ini bisa menjadi pertarungan yang sulit. Lei Hu menggertakkan giginya saat mendengar ini. Belum tentu, anggota aliansi pembunuh mungkin tidak sekuat yang kamu bayangkan. Long Zaitian menjawab lagi. Terakhir kali salah satu orang mereka meninggal di kota Linjiang. Kali ini mereka mengancam akan membalas dendam. Pasti ada banyak orang yang datang, dan mereka pasti datang dengan persiapan. Lei Hu berkata dengan tenang. Jadi apa, Daxia bukanlah tempat di mana mereka bisa sombong. Long Zaitian mengaitkan sudut mulutnya. Itu benar, dengan keberadaan Tuan Long, mereka tidak akan bisa membuat masalah. Lei Hu mengikutinya dan berkata. Kalian bersiaplah dengan baik, tidak ada yang salah, aku akan kembali dulu. Long Zaitian berkata pada Lei Hu. Oke, Tuan Long, tolong pelan-pelan, aku akan mengantarmu pergi. Ketika Lei Hu mendengar ini, dia mengikuti Long Zaitian keluar dan berdiri di pintu sampai Long Zaitian pergi. Kamu tidak bisa mengatakan sepatah kata pun tentang hal-hal yang aku dan Tuan Long bicarakan hari ini. Jika ada yang bermulut besar dan membicarakannya, aku akan memberitahu dia mengapa bunga itu begitu populer. Lei Hu menatap orang-orang di belakangnya dan berkata dengan dingin. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka merespons satu demi satu. Mengemudi di dalam mobil, Long Zaitian tidak langsung ke arah grup Gu, tetapi pergi ke grup Longteng. Ketika dia tiba di lantai bawah grup Longteng, Long Zaitian memutar nomor telepon Qin Yuanlin. Tuan Long, ada apa? Setelah menjawab panggilan, Qin Yuanlin bertanya. Apakah kamu ada di grup sekarang? Aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu. Long Zaitian bertanya. Ya, aku di kantor. Qin Yuanlin menjawab. Oke, kalau begitu aku akan naik. Long Zaitian menanggapi dan keluar dari mobil. 7 atau 8 menit kemudian, Long Zaitian mengetuk pintu kantor Qin Yuanlin. Qin Yuanlin mendengar suara itu dan keluar untuk membuka pintunya sendiri. Tuan Long, silakan masuk. Qin Yuanlin memberi isyarat undangan, dan Long Zaitian masuk. Tuan Long mencari saya untuk sesuatu. Qin Yuanlin bertanya. Aku butuh pihakmu untuk mengambil alih 3 perusahaan. Long Zaitian mengambil keputusan, lalu berkata. Ketiga perusahaan tersebut tentu saja adalah perusahaan yang dijanjikan Zhao Hongsui, tetapi dia masih belum mengetahui perusahaan tertentu. Tapi setelah memikirkannya berulang kali, Qin Yuanlin tidak diragukan lagi adalah yang paling cocok untuk diambil alih. Dia berpikir untuk meminta Gu Qinglian untuk mengambil alih ketiga perusahaan ini, tetapi perusahaan-perusahaan ini milik keluarga Zhao. Jika Gu Qinglian mengambil alih perusahaan-perusahaan ini, itu pasti akan melibatkan Gu Qinglian dalam keluhan dengan keluarga Zhao. Ini adalah hasil yang tidak ingin dilihat Long Zaitian. Dia juga berpikir untuk membiarkan Lin Si atau Gu Yimi mengambil alih, tetapi keduanya jelas tidak cocok, jadi dia memikirkan Qin Yuanlin. 3 perusahaan, apa yang dilakukan ketiga perusahaan itu? Qin Yuanlin sedikit terkejut dan bertanya. Saya tidak tahu persis apa yang mereka lakukan. Tapi saya dapat memberitahu Anda bahwa ketiga perusahaan ini awalnya milik keluarga Zhao di ibu kota kekaisaran. Long Zaitian melakukannya lagi, dan berkata dengan tenang. Keluarga Zhao di ibu kota kekaisaran. Salah satu dari 4 keluarga besar di kekaisaran. Qin Yuanlin membeku sesaat, lalu berkata. 4 keluarga besar di ibu kota kekaisaran benar-benar menghancurkan keluarga Qin dalam hal kekuatan, dan gunung keberuntungan juga sebanding dengannya.
Ya, ini keluarga Zhao. Long Zaitian adalah Tao lagi. Bagaimana Tuan Long mendapatkan ketiga perusahaan ini? Mendengar ini, Qin Yuanlin bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana aku mendapatkannya. Kamu hanya perlu mengambil alih. Adapun keuntungan yang dihasilkan oleh ketiga perusahaan tersebut, kita dapat membaginya 50-50. Kata Long Zaitian. Itu tidak apa-apa. Menurut Tuan Long, kami hanya membantu mengelola perusahaan-perusahaan ini. Bagaimana kami bisa mengambil begitu banyak keuntungan? Saya membantu Tuan Long mengelola perusahaan-perusahaan ini, dan saya tidak mengambil satu sen pun. Qin Yuanlin dengan cepat melambaikan tangannya, dan berkata, 5-5 poin, dengarkan aku percaya kamu adalah seorang veteran di pusat perbelanjaan, dalam bisnis, mungkin tidak ada seorang pun di kota Linjiang, atau bahkan di Daxia, yang lebih berpengalaman darimu. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Karena Tuan Long berkata begitu, maka lakukanlah. Qin Yuanlin juga melihat tekad Long Zaitian, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, maka sudah diputuskan. Ketika saatnya tiba, saya akan membiarkan orang-orang dari keluarga Zhao terhubung dengan Anda, dan Anda dapat membiarkan orang menangani transfer aset dengan Anda. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan bertekad. Tidak masalah. Ketika Qin Yuanlin mendengar kata-kata itu, dia menjawab. Aku tidak ada hubungannya, aku pergi dulu, aku masih punya beberapa hal yang harus dilakukan. Long Zaitian berkata kepada Qin Yuanlin. Bab 1208. Tuan Long, pelan-pelan. Qin Yuanlin mengirim Long Zaitian ke pintu. Setelah menjelaskan hal-hal ini kepada Qin Yuanlin, dia kembali ke grup Gu. Di kota Linjiang, di rumah sakit yang sangat mewah, Zhao Hongsui berada di luar bangsal saat ini, dia memutar nomor Zhao Taiji. Tidak lama kemudian, telepon tersambung. Kakak laki-laki, dan adik laki-laki ketiga telah diselamatkan. Zhao Hongsui membuka mulutnya dan berkata, baiklah, bagaimana kabar kakak laki-laki dan adik laki-laki ketigamu sekarang? Ketika Zhao Taiji mendengar kata-kata itu, dia benar. Sekarang di rumah sakit, kakak laki-laki tertua mengalami patah kaki dan luka lain di tubuhnya, dan saudara laki-laki ketiga juga mengalami luka di tubuhnya. Setelah mendengar ini, Zhao Hongsui menjawab dengan tenang. Jika kakimu patah, apakah kamu akan menjadi cacat? Zhao Taiji bertanya dengan suara dingin. Belum tahu, perlu dioperasi, tapi dalam waktu 1,5 tahun, saya khawatir kakak tertua tidak akan sembuh. Lagi pula, cederanya berlangsung selama 100 hari, dan kondisi kakak tertua tidak sesederhana cedera biasa. Kata Zhao Hongsui lagi. Itu terlalu banyak menindas. Keluarga Zhao saya selalu menjadi satu-satunya yang menindas orang lain, dan tidak ada orang lain yang menindas keluarga Zhao kami. Long Zaitian, saya harus membunuh Long Zaitian ini, dan seluruh keluarganya akan mati. Zhao Taiji meledak marah dan meraung keras. Kakek, sekarang bukan waktunya untuk bergerak. Long Zaitian ini tidak mudah. Sudah tidak mudah bagi kita untuk menyelamatkan kakak laki-laki dan ketiga. Jika kita ingin bergerak lain kali, kita harus membunuhnya dengan satu pukulan. Zhao Hongsui juga berkata, tentu saja aku tahu itu. Zhao Taiji melanjutkan. Saya berencana untuk membawa kakak laki-laki dan kakak ketiga saya kembali ke ibu kota kekaisaran untuk memulihkan diri, tetapi dengan cederanya kakak laki-laki ketiga dan adik laki-laki saya khawatir saya tidak akan dapat meninggalkan kota Linjiang dalam waktu singkat. Oleh karena itu, kita masih harus bersikap rendah hati selama ini. Lagi pula, kita masih berada di kekuasaan Long Zaitian, di kota Linjiang. Setelah Zhao Hongsui mengembuskan napas ringan, katanya, hanya bisa seperti ini, jaga kakak laki-lakimu dan adik laki-laki ketiga. Kata Zhao Taiji lagi. Ini baik. Zhao Hongsui menanggapi. Ngomong-ngomong, di mana Longting dan Tianyu? Aku ingin berbicara dengan mereka di telepon. Zhao Taiji memikirkan sesuatu, jadi dia berkata. Mereka masih terjaga. Kecuali luka serius kakak laki-laki, luka adik ketiga tidak terlalu serius. Zhao Hongsui menenangkan diri, lalu berkata. Biarkan kakakmu menjawab telepon. Zhao Taiji berkata kepada Zhao Hongsui. Ini baik. Zhao Hongsui menanggapi dan berjalan ke bangsal. Kalian semua keluar dulu, lalu masuk ketika aku memanggilmu. Zhao Hongsui berkata kepada para perawat. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang pergi. Kakek ingin berbicara denganmu. Zhao Hongsui berkata kepada Zhao Longting sedang berbaring di tempat tidur saat ini, dan rasa sakit di tubuhnya membuatnya pingsan untuk sementara waktu,
tetapi saat ini, dia sudah bangun, tetapi dia tampak seperti sedang sekarat. Kakek. Zhao Longting berteriak dengan suara serak. Bagaimana situasimu sekarang? Aku sudah bilang untuk meninggalkan kota Linjiang sejak lama, kenapa kamu tidak mendengarkan? Zhao Taiji merasa sangat tertekan, dan berkata dengan sedih. Kakek, saya tidak berdamai. Keluarga Zhao saya telah menderita kerugian yang sangat besar di kota Linjiang yang kecil ini. Kata Zhao Longting sekarat. Tidak ada yang lebih penting dari keselamatanmu. Tapi jangan khawatir, kakek pasti akan menghancurkan Long Zaitian itu dan membalaskan dendamu. Zhao Taiji mengertakkan gigi dan berkata, terima kasih, kakek, tetapi situasi di kota Linjiang sangat rumit, dan orang yang menahan saya adalah Lin Si dari keluarga Lin. Lin Si tampaknya terkait erat dengan Long Zaitian ini. Bahkan jika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus menyelidiki dengan jelas identitas Long Zaitian, dan hubungan antara Long Zaitian dan keluarga Lin. Zhao Longting melanjutkan, keluarga Lin menjadi semakin arogan. Identitas Long Zaitian ini mungkin tidak sederhana. Long Zaitian, siapa dia? Orang yang bisa membuat Lin Si mematuhi perintahnya, apakah dia? Zhao Taiji menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dengan sangat serius. Lupakan saja, apapun yang kulakukan, keluarga Zhao kita tidak bisa begitu saja menderita karena kehilangan ini. Zhao Taiji berhenti memikirkannya, dia punya ide gila, tapi dia merasa ide seperti itu tidak realistis. Kali ini, Hong Sui telah memberikan kontribusi yang besar. Jika dia tidak berlutut di hadapan Long Zaitian dan memintanya untuk melepaskan kita, kita tidak akan bisa pergi. Zhao Longting sangat marah, tapi dia masih menatap Zhao Hong Sui, lalu berkata dengan jelas. Memalukan, apa yang dia lakukan hanyalah aib bagi keluarga. Keluarga Zhao saya yang bermartabat benar-benar sujud kepada bajingan lokal. Untungnya, saya keluar, kalau tidak saya pasti akan menghukumnya. Bagaimana mungkin keluarga Zhaoku melakukan untuk hal yang rendah seperti itu? Jika anak-anak keluarga Zhao bisa melakukannya, dia hanya akan mempermalukan keluarga. Zhao Longting berkata dengan kejam, Zhao Hongsui secara alami mendengar kata-kata ini, dan meminta Zhao Longting untuk mendengarkan telepon. Dia menyalakan speakerphone secara khusus, sehingga dia dapat mendengar semua percakapan antara lelaki tua itu dan Zhao Longting. Mendengar suara geram Zhao Taiji, Zhao Hongsui tertawa. Ini benar-benar kakaknya yang baik, dia dalam situasi seperti ini sekarang, dan dia masih tidak lupa memeras dirinya sendiri di depan kakek. Kakek, kamu tidak bisa mengatakan itu. Lagi pula, dia masih bekerja untuk keluarga. Zhao Longting cukup munafik dan otentik. Mari kita tidak menyebutkan masalah ini untuk saat ini. Selanjutnya, Anda perlu melakukan operasi, dan lakukan secepat mungkin. Ketika Zhao Hongsui disebutkan, Zhao Taiji jelas sedikit tidak senang. Oke, kakek, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Zhao Longting melanjutkan. Kamu masih masuk akal. Zhao Taiji sangat emosional dan otentik. Ngomong-ngomong, biarkan Tianyu berbicara denganku. Zhao Taiji berkata, Zhao Hongsui memberikan telepon kepada pelayan lagi, dan meminta pelayan untuk memberikan telepon ke Zhao Tianyu di bangsal berikutnya. Kakak juga bermaksud baik, dan dia menjadi seperti ini, dan dia masih tidak lupa mengatakan hal-hal baik untukku di depan kakek. Seperti yang diketahui semua orang, aku tidak peduli sama sekali tentang kredit atau apapun. Apa yang saya pedulikan adalah saudara itu aman dan sehat. Zhao Hongsui tersenyum ringan, lalu berkata, itulah yang harus aku lakukan. Lagi pula, aku punya saudara perempuan yang luar biasa. Zhao Longting tersenyum di sudut mulutnya, dan wajahnya agak sedih. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu istirahat kakak, aku akan pergi dulu, dan aku akan mengatur agar mereka mengoperasimu secepat mungkin. Zhao Hongsui berbicara dengan nada tenang dan otentik, dan setelah berbicara, dia meninggalkan bangsal. Juga pada saat ini, seorang pelayan mengembalikan ponsel Zhao Hongsui ke Zhao Hongsui. Nona kedua, tuan muda tertua ini terlalu berlebihan, dia sengaja memprovokasi lelaki tua itu. Penatua Jin juga mendengar percakapan di bangsal, dan dia berkata sedikit dengan marah. Apa ini? Bukankah dia selalu berlebihan? Zhao Hongsui berkata dengan acuh tak acuh. Dia demi keunggulan, dia bahkan tidak memikirkan hubungan antara kakak dan adik, dan dia tidak memikirkan siapa yang menyelamatkannya. Old Jin mengerutkan kening, sedikit tidak puas. Bab 1209. Apa hubungan antara kakak dan adik? Aku menganggapnya sebagai kakak laki-laki, tapi bukan berarti dia memperlakukanku sebagai adik perempuan.
Zhao Hongsui hanya tersenyum masam di wajahnya. Mendengar ini, Penatua Jin hanya menghela nafas ringan. Nona Zhao, persiapan untuk Tuan Muda dan Tuan Muda semuanya telah selesai. Tuan Muda dan Tuan Muda sekarang dapat menjalani operasi. Saat ini, seorang perawat kecil datang dan berkata kepada Zhao Hongsui. Old Jin, apakah kamu melakukan apa yang aku perintahkan agar terhubung dengan Long Teng? Zhao Hongsui tidak segera memperhatikan perawat kecil itu, tetapi berkata kepada Jin Lao. Tidak, Nona, apakah ini mendesak? Penatua Jin sedikit bingung. Kamu pergi sekarang. Lagi pula, kita masih harus melakukan apa yang kita janjikan kepada orang lain. Kita masih punya waktu lama untuk tinggal di kota Linjiang. Lebih baik jangan membuat mereka marah sekarang. Zhao Hongsui tidak menjawab pertanyaan Penatua Jin, tetapi berkata langsung. Oke, saya terhubung dengan orang-orang di sana sekarang, dan saya akan pergi sekarang. Setelah Jin Lao selesai berbicara, dia buru-buru berbalik dan pergi. Melihat punggung Penatua Jin pergi, Zhao Hongsui tidak berbicara. Nona Zhao, Anda harus menandatangani operasi Tuan Muda dan Tuan Muda. Perawat kecil itu mengingatkan Zhao Hongsui lagi. Apakah Tuan Muda juga perlu dioperasi? Zhao Hongsui tampak tidak tergesa-gesa. Jari Tuan Muda terluka parah. Kami memutuskan setelah penelitian bahwa yang terbaik adalah melakukan operasi pada jari Tuan Muda. Ini akan memulihkan tangan Tuan Muda semaksimal mungkin. Perawat kecil itu menjelaskan dengan sangat sabar. Operasi Tuan Muda ketiga bisa dilakukan, minta saja saya untuk menandatanganinya nanti. Zhao Hongsui mengangguk dan memesan. Bagaimana dengan Tuan Muda pertama? Perawat kecil itu bertanya lagi. Untuk Tuan Muda, cederanya harus lebih serius, biarkan dia melakukan pemeriksaan lagi. Zhao Hongsui mengangkat kepalanya dan sedikit menyipitkan matanya. Kami telah melakukan pemeriksaan. Pada dasarnya kami telah menguasai situasi Tuan Muda, dan kami dapat segera melakukan operasi. Mendengarkan kata-kata Zhao Hongsui, perawat kecil itu merasa sedikit aneh, apa yang Anda maksud dengan pemeriksaan ulang? Sudah selesai, jadi lakukan lagi. Jika kamu tidak bisa melakukannya lagi, lakukan 2 kali. Tuan Muda adalah pemimpin masa depan keluarga Zhao kita. Tidak boleh ada masalah kesehatan dalam dirinya. Kamu harus memeriksanya dengan hati-hati untuk menghindari ada yang tidak beres. Zhao Hongsui menekankannya lagi. Ini. Tapi, apakah perlu diperiksa 2 kali? Pemeriksaan berkali-kali hanya akan menambah rasa sakit Tuan Muda, dan jika operasi tidak dilakukan tepat waktu, itu dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan operasi. Perawat kecil itu sangat bodoh. Aku memberitahumu untuk memeriksa dan kamu memeriksa, dan kamu hanya melakukan apa yang aku perintahkan. Zhao Hongsui berkata dengan dingin. Baiklah. Setelah mendengar ini, perawat kecil itu berkata. Pergi, periksa dengan hati-hati, periksa perlahan, tidak masalah jika pemeriksaannya lebih lama, kuncinya adalah memeriksa dengan hati-hati. Zhao Hongsui melanjutkan. Oke, Nona. Perawat kecil itu membungkuk sedikit, dan menerima perintah untuk pergi. Setelah perawat kecil pergi, Zhao Hongsui pergi ke bangsal Zhao Longting lagi, membuka pintu, dan dia masuk. Kakak, aku secara khusus mengatur beberapa pemeriksaan lagi untukmu. Setelah pemeriksaannya jelas, aku akan melakukan operasi padamu. Kamu seharusnya tidak terburu-buru, kan? Zhao Hongsui berkata secara langsung. Zhao Hongsui, apa maksudmu, periksa lebih sering? Zhao Longting mengertakkan gigi dan berkata, sekarat. Saya khawatir inspeksi mereka tidak akan komprehensif sekali, jadi biarkan mereka memeriksanya beberapa kali. Lagi pula, Anda adalah pemimpin masa depan keluarga Zhao kami, dan keluarga Zhao kami akan mengandalkan Anda di masa depan. Jika Anda punya ada masalah, keluarga Zhao kita apa yang harus dilakukan? Zhao Hongsui berkata dengan serius. Zhao Hongsui, kamu jelas tahu bahwa semakin cepat aku menjalani operasi, semakin baik. Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Zhao Longting bertanya tersiksa. Mengapa kakak laki-laki tidak percaya padaku? Bukankah Hongsui memikirkan tubuh kakak laki-laki? Zhao Hongsui tampak sedih. Zhao Hongsui, kamu tidak bertindak di sini bersamaku. Kamu melakukannya dengan sengaja. Kamu tahu bahwa setiap kali aku memeriksakan diri, tubuhku akan semakin menderita. Tulang di kaki dan bahuku patah. Aku akan tinggal untuk beberapa waktu sementara lebih lama. Setiap menit adalah siksaan bagi saya. Zhao Longting menatap Zhao Hongsui, mengatupkan giginya dengan erat. Ngomong-ngomong, tidak peduli apa yang kakak pikirkan,
aku akan melakukan apa yang aku inginkan. Kakak, kamu tidak peduli dengan dirimu sendiri, aku masih peduli padamu. Aku akan mengatur agar kamu memeriksanya lagi nanti. Periksa sekali, 2 kali, 3 kali, saya melakukan ini untuk keuntungan kakak saya. Zhao Hongshui sepertinya tidak peduli. Zhao Hongshui, kamu. Zhao Longting berkata dengan marah, tapi Zhao Hongshui sudah pergi setelah mendengar kata-kata itu. Melihat bagian belakang Zhao Hongshui pergi, Zhao Longting hanya bisa menonton dengan marah. Sekitar minggu depan, kehidupan akan berjalan selangkah demi selangkah. Kehidupan Long Zhaitian masih seperti biasa, tapi kehidupan seperti ini tidak membosankan bagi Long Zhaitian. Hidupnya tenang dan dia memiliki keluarga. Long Zhaitian sudah puas dengan perusahaannya. Dalam sekejap mata, usianya hampir 30 tahun. Xiao Tian, besok malam tahun baru, dan keluarga pamanmu akan pergi ke kota Linjiang besok siang, jadi kamu bisa menjemput mereka nanti. Long Zhaitian baru saja masuk ke dapur, dan Li Ping, yang sedang sibuk di dapur, berbicara dengan Long Zhaitian. Tidak masalah, apakah mereka akan tiba di sana jam 12 siang? Long Zhaitian bertanya. Saya baru saja berbicara dengan mereka di telepon pada siang hari, dan saya tiba sekitar pukul 12. Di Bandara Internasional Linjiang, total ada 3 orang, paman Anda Zhong Kangtai, sepupu Anda Zhong Yunxi, dan bibi tertua Anda Zhou Lan. Aku akan menunggu foto mereka, untukmu. Li Ping memperkenalkan lagi. Oke, aku mengerti. Long Zhaitian menjawab sambil mengambil beberapa buah dari kulkas. Juga, saya meminta Anda untuk memesan hotel untuk mereka sebelumnya. Anda dapat melihat apakah Anda dapat memesannya untuk mereka, atau Anda dapat mengaturnya. Saya tidak tahu apakah hotel saat ini dapat diatur. Li Ping bertanya ragu-ragu. Tidak masalah, pengaturan yang bagus, jangan khawatir. Long Zhaitian menjawab. Baiklah. Lalu kamu bisa pergi dan menemani istrimu. Aku akan melakukan pekerjaanku di sini. Li Ping tersenyum lagi, dia jelas sangat puas dengan reaksi Long Zhaitian. Mendengar kata-kata itu, Long Zhaitian keluar, setelah meninggalkan dapur, dia memanggil Qin Xiaomeng. Hei, Paman, ada apa? Di ujung lain telepon, bisnis Qin Xiaomeng segera datang. Apakah keluargamu punya banyak hotel di kota Linjiang? Long Zhaitian bertanya. Ya, ada apa? Suara Qin Xiaomeng sedikit tidak jelas, dia sepertinya sedang makan saat ini. Saya punya kerabat yang akan datang besok. Lihat apakah Anda dapat mengatur akomodasi untuk mereka. Mereka adalah keluarga yang terdiri dari 3 orang, paman saya, bibi saya, dan sepupu saya. Ada 3 orang, cukup untuk mengatur 2 kamar. Long Zhaitian bertanya ragu-ragu. Hotel biasa mungkin sudah penuh dipesan. Anda tahu bahwa kota Linjiang juga merupakan kota wisata. Selama tahun baru Imlek, masih banyak turis, dan festival animasi, festival makanan, dan festival musik elektronik tahun ini semuanya diadakan di kota Linjiang, dan itu semua selama tahun baru Imlek, jadi ada lebih banyak orang. Qin Xiaomeng berkata lagi ketika dia mendengar kata-kata itu. Lalu bisakah kamu mengaturnya? Long Zhaitian bertanya. Bab 1210. Tentu saja, hotel tidak bisa, tapi bisa diatur di tempat lain. Seberapa sulit mengatur tempat tinggal? Qin Xiaomeng berkata dengan sangat percaya diri. Lalu bagaimana Anda mengaturnya, dan di mana Anda mengaturnya? Long Zhaitian bertanya. Atur saja di Pinnacle Garden. Ini adalah klub bisnis kelas atas bergaya klasik yang dibangun oleh ayahku. Desain taman klasik sederhana dan mewah dengan konotasi. Hotel termahal di kota Linjiang bukanlah hotel kelas atas. Hotel kelas atas, tetapi Pinnacle Garden bergaya klasik di rumah saya. Di klub bisnis kelas atas, rata-rata orang akan menghabiskan 10.000 yuan untuk menginap selama 1 malam. Qin Xiaomeng berkata lagi. Begitu mahal. Long Zhaitian terdiam lagi. Saya tidak mengatakan saya menginginkan uang Anda. Faktanya, semua orang di industri ini tahu apakah biaya menginap untuk 1 malam adalah 10.000. Klub bisnis kelas atas semacam ini menghasilkan uang untuk merek dan gayanya. Sekarang selama tahun baru, tidak banyak orang dalam perjalanan bisnis, jadi Anda dapat tinggal di Taman Pinnacle sesuka Anda, dan Anda dapat tinggal selama yang Anda inginkan. Qin Xiaomeng sangat murah hati dan otentik. Saya tidak memberikan uang, saya khawatir itu tidak baik. Long Zhaitian merasa malu ketika mendengar kata-kata itu. Ada apa, Paman, apakah menurutmu rumahku bernilai 100.000 atau 200.000 yuan?
Bahkan jika aku ingin mengumpulkan uang, ayahku tidak mengizinkanku. Ayo, sudah diselesaikan seperti ini. Aku akan memberikan cek di nomor nanti. Ini dia, saya hanya akan menyapa di sana. Qin Xiaomeng terlihat sangat ceria. Terima kasih kalau begitu. Long Zaitian adalah Tao lagi. Terima kasih untuk apa? Bagaimana dengan ini? Biarkan keluarga kami pergi ke tempatmu untuk makan malam tahun baru besok. Ini adalah keluarga dengan 3 orang, dan ibuku juga berasal dari ibu kota kekaisaran. Qin Xiaomeng tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan menyarankan lagi. Ini bukan masalah, bukankah ini hanya soal memasak lebih banyak hidangan? Long Zaitian tersenyum lagi saat mendengar kata-kata itu. Itu bagus. Itu dia. Aku bilang ke ayahku, hei. Ketika Qin Xiaomeng mendengar ini, dia tertawa. Setelah Long Zaitian mengucapkan selamat tinggal pada Qin Xiaomeng, dia menutup telepon. Bu, 3 anggota keluarga ketua Qin akan makan malam tahun baru bersama besok. Anda harus melakukan beberapa persiapan. Selain itu, ada 4 orang dari Baili Wuqiu, serta Lin Si dan Lucian. Ada seorang gadis kecil yang gemuk dan keluarganya akan datang ke sini, sepertinya terlalu banyak orang. Long Zaitian masuk ke dapur lagi, dan berkata pada Li Ping. Saya akan menghitung berapa banyak orang yang ingin saya masak. Ada 7 di keluarga kami, 4 di rumah Xiao Qiu, 2 di Nona Lin Si dan Xiao Lu, dan 3 di keluarga Xiao Pangniu. Sepertinya 16 orang. Li Ping menjentikkan jarinya, dan berkata, 16 orang agak banyak, tapi jangan khawatir, aku akan membantu memasak. Long Zaitian berkata dengan malu ketika mendengar kata-kata itu. Tidak banyak orang dalam selusin tahun. Ini adalah acara tahun baru Imlek yang besar. Itu hidup ketika ada banyak orang. Keluarga kami tidak begitu hidup selama bertahun-tahun. Senang memiliki banyak orang. Mendengar ini, Li Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, perayaan tahun ini adalah tentang reuni, terutama di mata generasi tua seperti mereka, yang lebih mementingkan reuni. Saya juga berpikir bahwa tahun ini pasti akan sangat meriah. Sudah lebih dari 10 tahun, dan tahun ini mungkin yang paling beraroma. Long Zaitian tersenyum lagi. Ngomong-ngomong, bukankah paman dan yang lainnya akan makan malam bersama kita? Long Zaitian mengingat sesuatu, jadi dia bertanya. Ketika mereka datang ke kota Jiang, mereka terutama datang untuk bermain. Mereka ingin makan bersama kami, tetapi mereka tidak bisa datang ke rumah kami. Kami mengatur tempat pada hari kedua tahun baru, dan kami dapat memilikinya makan bersama seluruh keluarga. Mendengar ini, Li Ping melanjutkan. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, di hari pertama tahun baru, aku ingin pergi ke Gusan untuk menemui Ibu Xiaoxi. Setiap tahun di hari pertama tahun baru, aku akan pergi menemuinya. Tahun ini, semua dari kita akan pergi, kalian belum pernah melihat seperti apa Ibu Xiaoxi sebelumnya. Long Zaitian mengingat sesuatu, jadi dia berkata pada Li Ping. Ini baik-baik saja, jadi mari kita pergi bersama seluruh keluarga. Ini adalah tahun baru Imlek yang besar, dan ini bisa dianggap sebagai reuni keluarga kita. Dia juga salah satu anggota keluarga kita. Li Ping berhenti, menoleh, dan berkata kepada Long Zaitian dengan lega. Putranya memiliki hati yang demikian, yang menunjukkan bahwa putranya sangat penyayang, dan perasaannya terhadap istrinya yang telah meninggal juga luar biasa. Berdengung. Saat ini, telepon Long Zaitian berdering. Long Zaitian melihat, Lin Si menelepon. Saudaraku, aku sudah sampai, tepat di gerbang komunitas, tapi aku ingin kamu membawaku masuk. Telepon terhubung, dan suara Lin Si datang dari ujung telepon. Oke, aku akan keluar dan membawamu masuk. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berkata, dan setelah selesai berbicara, dia menutup telepon. Bu, Lin Si pindah ke sini hari ini. Dia sudah berada di gerbang area villa. Aku akan membawanya masuk. Long Zaitian adalah Tao lagi. Apakah dia punya banyak barang? Apakah kamu ingin meminta 2 lelaki tua untuk membantu? Li Ping bertanya lagi. Seharusnya tidak banyak, tapi yang terbaik adalah membantu. Long Zaitian sudah keluar. Oke, aku akan membiarkan mereka keluar dan membantu. Mendengar ini, Li Ping menghentikan apa yang dia lakukan dan menuju ke kamar Gu Yunsan. Saat ini, Long Defu dan Gu Yunsan seharusnya sedang bermain catur atau semacamnya di dalam ruangan. Kedua lelaki tua ini sibuk dan sibuk, hanya membicarakan hal-hal ini, seperti 2 anak kecil. Mertua, apakah Long tua itu bersamamu?
Li Ping bertanya. Aku di sini, kenapa? Mendengar ini, Long Devo berkata dengan tidak sabar. Nona Linsi akan datang untuk tinggal, tunggu kalian berdua pergi ke pintu dan bantu dia mendapatkan sesuatu. Li Ping melanjutkan. Dimengerti, kamu pergi bekerja, kami akan segera keluar. Long Devo menjawab. Li Ping pergi ke dapur lagi setelah mendengar kata-kata itu, dan setelah beberapa saat, Long Devo dan Gu Yunsan keluar dari ruangan. Tidak lama setelah Long Devo dan Gu Yunsan meninggalkan pintu, sebuah Lamborghini yang sangat keren melaju dan berhenti di depan pintu, diikuti oleh dua gerbong roti kecil. Mobil ini sangat cantik. Ketika Long Devo melihat mobil Lindsay, dia tidak bisa menahan kekagumannya. Lihat, mobil ini disebut Lamborghini, dan harganya lebih mahal daripada yang dimiliki Zaitian, beberapa juta bahkan puluhan juta. Gu Yunsan berbisik. Ini sangat mahal, Nona Lindsay benar-benar kaya. Long Devo juga memuji. Halo, dua paman. Lindsay keluar dari mobil dan berkata pada Long Devo dan Gu Yunsan. Kamu juga baik. Long Devo dan Gu Yunsan juga saling menyapa. Pada saat ini, Long Zaitian juga bergegas dari belakang. Aku tidak bisa memasukkan apapun ke dalam mobil ini, jadi aku memanggil dua mobil. Lindsay tersenyum lagi. Ayah mertua, aku punya banyak barang. Aku akan pergi dan mengatur kamar Lindsay, dan ngomong-ngomong, panggil Yuner. Long Zaitian berkata pada mereka berdua. Oke, ayo pindahkan barang-barang. Long Devo menjawab, dan setelah berbicara, keduanya mulai berkelahi. Terima kasih dua paman. Kata Lindsay lagi. Hei, mengapa begitu sopan? Gu Yunsan juga sopan. Lindsay dan Long Zaitian masuk lebih dulu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.